Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina summa ila arwahi masyakhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala dan menafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sunnah Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Malik, rupanya seperti rupa tubuhnya, yakni kelakuannya dan rupanya, tiada pada kasar dan tebal. Kata Imam, dan kami seperti kata Imam Al-Ghazali pada kitab Ulumul Akhirah, apabila diambil nyawa oleh malaikat akan nafsu yang berbahagia, maka diperintahkan akan dia, maka diberikannya dua malaikat yang elok mukanya. Ini masalah roh, ya. Di awal sudah disebutkan roh itu makhluk, ya, tak banyak akal pun makhluk, ya, tapi dirahasiakan Tuhan. Di Quran, di hadis tidak disebutkan bagaimana itu hakikat roh, bentuknya, keadaannya tak diceritakan. Dan Tuhan pun sudah mengatakan kuliruh min amri rabbi, roh itu rahasiaku, rahasia Tuhan. Supaya maklum itu manusia, setinggi-tinggi ilmu manusia, sedikit itu dibandingkan dia itu dengan ilmu Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu ulama berpendapat seperti itu boleh katakan kasarnya tebak-tebak, ya, bukan kepastian. Kata saya begini, kata saya begini. Boleh jadi tepat, boleh jadi salah. Tapi orang itu tak bisa disalahkan karena ada dasarnya, ya. Itu saja. Yaitu banyak khilafiyah yang 4. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal, umpama ada khilafiyah. Ya. Orang itu tidak salah karena menggunakan ilmu dan hampir kepada Tuhannya. Semuanya dilakukan tidak luput daripada bersandar kepada Tuhannya. Cuma karena dia itu ilmu manusia namanya, tadi sudah dibilangkan oleh Tuhan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, tidak kami berikan kepada manusia ilmu kecuali sedikit. Lalu ijtihad di dalam itu mazhab yang patuh, nanti di hadapan Allah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti ya Muhammad, itu di antara hambaku yang mau ijtihad tentang kalamku, tentang cakapmu,
Kalau memang kebetulan pas cocok sesuai dengan yang sebenarnya, aku kasih 2 pahala dia. Yang tidak sesuai, aku pun maklum. Tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Kalau tidak sesuai, 1 aku berikan kepadanya. Cuma silakan nak ikut mazhab yang mana. Boleh, ya. Asal pokoknya jangan karena nafsu. Kadang-kadang dia itu ada kesempatan. Itu kadang-kadang walaupun rupa-rupa agama, nafsu di luar menonjol itu. Jangan karena nafsu. Karena Tuhannya tak ubahnya kita pindah dari satu tempat ke satu tempat pun. Bikin macam pindahan Rasulullah itu, ya. Supaya dikatakan sunnah Rasul, mengikut Rasul. I'tiqadnya, ibadahnya, pemikirannya, ijtihadnya. Dan sudah selalu disampaikan Bapak Ibu, kita nanti di hari perjumpaan, itu hari kiamat banyak namanya. Yaumul nadamu, yaumul asrah, yaumul qiyamah, yaumul azimun. Ya. Dia juga, ya. Hari banyak orang menyesal di sana nanti, ya. Hari perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya mula-mula di masa itu. Ketika itu sekira-kira kasarnya, benarlah kau hambaku, aku Tuhan, jadilah. Ya. Asal jangan diusir. Kau bukan hambaku. Cari Tuhan yang lain. Ikut Tuhanmu yang selama ini. Asal jangan begitulah. Merana nanti kita, ya. Tuhan tidak berbilang dulu, sekarang, dan akan datang. Karena dia wujudnya qadim lagi baqa. Itu maka karena Tuhan kita tunggal satu. Awaklah nak berhati-hati, jangan sembarangan. Sesudah dikenalnya memang dialah Tuhan, sebenarnya Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Berhati-hatilah, tawaduklah senantiasa. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk bakal diangkatkan Allah muliakan. Pujilah dia, dialah yang maha alim bak ditunjukinya, Pak. Pujilah dia yang maha mulia, dia sebab dimuliakan awak. Pujilah dia yang kuasa kita lemah, bak ditolongnya senantiasa. Penjelasan para ulama yang dulu-dulu itu boleh katakan kasarnya tebak-tebak, bukan kepastian. Karena yang mempunyai ilmu pasti tidak ada 2, 3, hanya Tuhan. Kita ilmu kita, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, mustamil. Boleh jadi tepat, boleh jadi tidak. Begitupun karena Tuhan sudah menempah seorang hamba yang jadi contoh teladan ikutan yang sebaik-baiknya, ikutlah. Berjemaah kita dengan dia. Baik dikatakan kita rombong. Ini rombongan orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rombongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah. Jangan sempat dimasukkan dalam golongan rombongan ini, golongan kaum muda,
Mu'tazilah, Qadari. Jangan ya. Kepulangan kita di kampung halaman, kita diwajibkan serba bersih ya. Bukan saja tubuhnya bersih, pakaiannya bersih, dia itu hatinya pun bersih lah ya. Keluarga itu pun bersih lah. Tuhan kan cukup ya. Pertimbangan. Itu apalah sebab makanan itu namanya keluarga. Suami istri, ibu bapak dengan anak-anaknya, kakak abang dengan adik-adiknya bakal ditemukan keluarga. Wayang qalibu ila ahli masih. Sedangkan tidak pun sampai begitu perpisahannya. Ibu ayah ada rezeki nak pergi haji dan umrah. Pamitlah kepada keluarganya, anak cucunya pada kumpul, menantunya kumpul. Itu pun merasa iba, sedih. Kalau tidak terbatas 40 hari, entah berapa harinya cuma nih. Pulang nanti lah. Begitu pula lah Tuhan. Tuhan lebih lembut, lebih halus dia tu ilmunya ya. Mengapa kok dijumpakan? Oh selama ini namanya keluarga serumah. Bahkan sekamar. Ada pula sekelambung. Sebantal pula ada. Kalau perpisahan disebabkan dia tu tidak sama akidahnya, tak sama dia tu i'tiqadnya untuk selama-lamanya. Maka untuk terakhir itu maka ditemukan, dijumpakan. Kalau kita bapak ibu dalam golongan rombongan orang yang bakal dibahagiakan Allah, meninggalkan dunia yang fana, imannya sudah sahih. Walaupun tidak jumpa dengan Rasulullah, banyak itu bertebar itu. Waris-waris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Sungguh-sungguh dia datangi ulama-ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum nata. Hingga akhirnya karena hasil sungguh-sungguhnya mengutamakan agama, ilmunya, ibadahnya, tobatnya, berhasillah dia. Imannya sahih, tauhidnya sahih, ma'rifatnya sahih. Berhasillah dia, tobatnya nasuha. Berhasillah dia, pengorbanannya, amal ibadahnya makbul dan mabrur. Berhasillah dia mengikuti jejak Rasulullah yang tawaduk dia tu. Lancarlah pulang ke kampung dia, tak kecewa, tak menyesal dia. Kata petugas Tuhan, Malik Ridwan, hamba yang bahagia, silakan masuk ke surga, kekal kamu untuk selama-lamanya. Gitu. 3 negeri jadikan Tuhan ya. Dunia tempat merantau, mencari bekal pulang kampung sebanyak-banyaknya. Karena kita pulang kampung nanti tidak akan kemana lagi. Lain di dunia ini tempat usaha. Banyak sudah di antara kita yang sudah berpulangan. Mengambil iktibarlah kita dengan kawan-kawan yang sudah berpulangan. Pulang ke kampung perlu kebersihan.
Di samping hidupnya sudah mandi wajib, wuduk wajib, istinja wajib, badannya bersih, pakaiannya bersih, makanannya bersih. Dimandikan pula kematiannya oleh saudara kita. Kalau mandi kewajiban biasa, cuma sunat 3 kali ya, sudah rata sekali itu. Sunat 3 kali. Ya kalau umpamanya dia itu masuk ke bak, goyangkan saja badannya 3 kali. Padahal itu. Mandi terakhirnya itu, mandi mayit 9. Ada air 9 sunat. Mandi terakhir. Maka mati Islam, mati beriman pun kalau masih ada banyak kotoran, ya, ibadahnya amburadul, tobatnya pun belum sempurna, masih sangkutlah di sana. Kebersihan, kesucian itulah satu di antara tujuan kita diwajibkan beragama, ya, supaya menjadi hamba yang bersih dan suci. Diterima pula oleh Tuhan yang Maha Suci. Dipersilakan masuk ke dalam surga yang bersih dan suci. Tak boleh kita ragu, ya, nak yakin bahwa Islam ini agama yang suci. Orang Tuhan yang datangkan agama ini Tuhan yang Maha Suci. Pembawanya pula, dia itu perantaranya, dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bersih dan suci dia itu. Mana ada manusia yang keringatnya wangi? Rasulullah paling mulia. Kitab yang jadi pedomannya, kitab yang suci Al-Quran. Sudah dijelaskan, bukan dengan mulut saja Nabi menjelaskan tentang isi Quran untuk jadikan pedoman hidup sepanjang masa di dalam dunia ini dengan perbuatan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan urusan ibadah saja, bermasyarakatnya, berusahanya, tak keluar daripada isi Quran tu. Quran tu kalam Tuhan, mustahil salah. Ya. Maka Tuhan pun mengingatkan, kalau sudah yang kau jadikan pedoman itu ya Muhammad, kalam Tuhan, jangan kau ragu. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Al-haqqu min rabbika wala takum minal mumtarin. Yang benar itu hanya yang datang dari Tuhanmu ya Muhammad. Kalau yang kau jadikan pedoman itu dari Tuhanmu, kalam Tuhanmu, yang bersih, yang suci, yang lurus, jangan ragu lagi walaupun banyak rintang-rintangan. Karena manusia mukmin, sementara kami hidupkan di dalam dunia yang penuh dengan cubaan. Tahan cuba, alhamdulillah, orang menang namanya. Persilakan masuk ke dunia. Tidak tahan cuba, terpaksa singgah ke neraka itu, ya. Maka Nabi yang di tempat Tuhan menjadi contoh teladan ikutan yang pasti. Usahakan ngerjakan yang haram, usahakan ngerjakan yang makruh. Yang sia-sia pun tidak ada, ya. Hingga selama 23 tahun menjabat sebagai dia itu, Rasulullah bersuruh Tuhan, ya. Makan nggak pernah kenyang Nabi, ya. Minum nggak pernah puas, tidur nggak pernah nyenyak gitu, ya.
hanya mikirkan umatnya saja, masuk dengan umatnya. Ingat, ketika Rasul sakit yang bakal membawa dia itu wafatnya, menangis Nabi, basah dua matanya. Manusia nggak bisa melihat mukanya, nggak sanggup. Malaikat lah, Jibril penghulu malaikat itu yang sanggup melihat mukanya. Yang melihat itu goyang-goyang pun nggak tetap. Sampai Nabi menegurnya, benci kau kepadaku Jibril. Tidak ya Muhammad, kau sahabatku kau, dunia dan akhirat. Aku tahu kau sedang merasakan sakit mati yang luar biasa itu ya Muhammad. Tapi rupanya Nabi kuat kali Nabi. Tahan sakit dia. Jibril pun nggak tetap melihatnya karena kasihan. Dia sanggup menegurnya. Benci kau sudah ya Jibril kepadaku kan. Bisa dia. Betul-betullah dia memang di tempat Tuhan. Jadi contoh teladan sebaik-baiknya bagi umat. Maksum dia, tapi setiap harinya dia minta ampun kepada Tuhan tak kurang 100 kali. Luar biasa. Mulia dia, nggak ada aib cacatnya di sebuah makhluk, dialah orang paling sempurna. Tapi tawaduk dia dipandang Tuhan luar biasa. Kalau bapak ibu kita tawaduk itu pantasnya, wajar itu. Orang cantik pun awak, ada saja kekurangannya, ada saja cacatnya. Nabi enggak ada. Sempurna Nabi jadikan Tuhan. Tubuhnya, hatinya, hatinya. Imannya dialah orang sempurna. Itulah Rasulullah di tempat Tuhan memang. Itu maka tak boleh kita ya jahat sangka kepada Nabi. Usahakan kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi pun. Orang itu berkah limpahan, berkah Rasulullah. Sidik mereka itu. Amanah mereka itu. Walaupun tidak seperti Nabi. Ahli surga mereka itu. Cuma kan Nabi melarang kita mencerca sahabatnya. Wala tasubu ashabi. Jangan kamu cerca ya sahabat-sahabatku. Walaupun antara mereka itu pernah terjadi peperangan. Karena khilaf dalam memahami kalamullah itu. Nak membaikkan sangka senantiasa kepada Nabi dan para sahabatnya. Orang amanah mereka itu semuanya. Maka diberikannya 2 malaikat yang elok mukanya. Atas keduanya itu kain yang elok. Dan baginya bauan yang sangat harum. Maka dibungkuskannya akan dia di dalam kain sutra daripada sutra surga. Itulah nanti kalau memang roh seorang hamba yang bakal dimasukkan ke dalam surga. Cukup penghormatan dari Tuhan, pembalasan dari Tuhan. Lebih daripada memuaskan itu. Tuhanlah pula yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, lemah lembut itu. Cuma orang-orang kafir itu karena tidak ditunjuki Tuhan, nggak percaya dengan janji Tuhan. Ada zaman pertemuan.
yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari yang tegak segala manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Enggak percaya. Mengapa maka enggak percaya? Lanjut masanya, panjang masanya. Itu maka digunakan oleh orang tu untuk menyek Nabi. Asal jumpa kepada Nabi, katanya mau kiamat ya Muhammad. Kapan lagi? Cakapnya cakap ngenyek. Oh, tahun Nabi lain tahun dengan tahun kalian. Tahun Allah lain dengan tahun kalian. Kalaupun ini semuanya sumbernya dari Allah, hari yang 7 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Bulannya pun dari Tuhan itu, sumbernya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Tapi kalau yang dibangsakan kepada Tuhan, tahun Tuhan, hari Tuhan itu, masa Tuhan jauh berbeda. Bedanya cemana? Al-yawma indallahi ka'alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu ya Muhammad, tak banyak 1000 tahun. Sebagaimana tahun yang kau hitung-hitung itu, lamalah pula. Tapi tidak salah janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pendusta Tuhan. Janji Tuhan tidak salah, karena Tuhan tidak khianat. Itu maka beginilah banyaknya anak cucu Adam. Nanti yang sejahtera selamat langsung masuk ke surga setiap 1001. Menangis Nabi Adam. Banyak yang kenal timbang-timbang ke surga. Nabi sakit yang membawa kewafatannya pun nangis Nabi. Basah dua matanya. Jibril yang bisa menanya, manusia enggak bisa. Menangis kamu ya Muhammad. Tidak perlu kau menangis, aku melihat dengan dua mata kepalaku. Surga itu sedang dipugar itu. Sedang dihias oleh petugas. Karena dekat sudah nak kedatanganmu. Allah tidak nyalai janjinya. Karena siapa kau menangis? Sampai Jibril mengatakan, karena cucu yang jadi buah hatimu. Geleng-geleng kepala Nabi. Bukan Hijrah, bukan. Anakmu yang kau sayangi Fatimah, bukan Hijrah. Istrimu yang kau tinggalkan masih muda itu Aisyah. Bukan Hijrah. Jadi karena siapa maka kau menangis? Putus-putus. Karena sayangnya kepada umat. Umati. Itu maka menangis Nabi. Di waktu masih dalam tugas pun begitu juga. Nabi tidak menangis kalau karena sakit dirinya. Pernah dia itu dilempari, dikeroyok sama penduduk Taif. Bapak-bapak kurang ajar, disuruhnya anak-anak mudanya dia itu. Itu Muhammad jangan boleh masuk kampung awal. Usir dia itu. Wah, anak muda lah pula, dijamu dengan tua. Berangasanlah dia sih. Larilah Nabi. Selamatkan diri. Tapi karena banyak yang royok, ada yang nyasar kena betisnya, berdarah Nabi. Terluluk Nabi.
Capeklah dikejar-kejar orang. Suruh Nabi Jibril turun. Turun kau Jibril. Katakan kepada Muhammad tu. Katakan kepada kekasihku itu. Izin dia. Kalau izin, kembangkan sayapmu sebelah. Kipaskan kepada penduduk Taif itu. Buat binasa mereka itu. Turun Jibril. Jumpai Nabi terluduk dia itu. Mukanya biasa walaupun putusnya nampaknya berdarah-darah. Ya Muhammad, izin kau ya Muhammad. Maksudmu ya Jibril? Agar aku kembangkan sayapku sebelah untuk kukibaskan kepada penduduk yang celaka itu, buat binasa mereka itu semuanya. Ada perintah Tuhanmu kepadamu ya Jibril? Tidak, cuma aku disuruhnya menanya kepadamu. Jibril, kerjakan perintah Tuhanmu. Aku mengerjakan perintah Tuhanku. Kita dihidupkan semata-mata untuk mengerjakan perintah Dia lah. Karena Dia Tuhan kita sebagai hamba makhluknya. Nah, kalau begitu sudahlah. Mendoalah kau. Mendoalah Nabi. Mendoakan disuruh. Bunyi doa Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah ya Allah kaumku itu. Berbuat aniaya dia tu karena belum kau tunjuki. Nah, nanti kalau ibu diganggu orang, inilah doanya yang bagus sekali. Jangan didoakan supaya dicelakakan Tuhan. Hidup untuk berbuat kebaikan. Kalau bikin baik sama orang bikin baik itu budak-budak pun pandai itu. Biasa itu dianggap Tuhan. Orang yang aniaya kepada kita didoakan seperti itulah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah kaumku itu ya Tuhan. Berbuat aniaya karena belum kau tunjuki. Bapak yang baiklah ini, ibu yang baiklah ini. Di pandang Tuhan ahli surga lah. Kalau sekedar bikin baik, orang bikin baik, itu jula-jula bukan ibadah itu. Yang ibadah itu seperti kata Nabi. Sesudah itu ditegur oleh Jibril, mengapa begitu doamu kepada kaum yang celaka itu ya Muhammad? Jibril, salah doaku itu rupanya. Tidak. Jadi maksudku Muhammad itu kau mendoa sebagaimana hendaknya mendoa Nuh alaihissalam itu. Umat yang celaka itu coba ditenggelamkan Tuhan. Jibril, aku dibangkitkan Tuhanku hanya untuk berbuat yang baik. Kalau orang bikin baik, kita bikin baik, itu jula-jula, itu bukan ibadah. Anak-anak pun pandai dia itu. Tapi hamba yang baik itu orang berbuat tak baik, dia tetap berbuat kebaikan. Diam Jibril, gitu ya. Kalah Jibril hujan dengan Nabi. Bapak Ibu, wajibnya kita ketahui di dunia yang tempat cobaan ini bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang jahat, ada yang lebih jahat. Tapi dalam agama kita disuruh berlomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk berbuat. Berlomba-lomba untuk menjadi hamba mukmin yang takwa. Agar langsung masuk ke surga. Wasari'un ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlombalah kamu, umatku, untuk menjadi seorang hamba yang takwa kepadanya. Itu surga lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Disiapkan Allah untuk diantara orang mukmin yang takwa kepadanya. Nah, usahakan sudah beriman Bapak Ibu sekalian. Hendaknya benar-benar takwa kepadanya. Banyak kelebihan orang takwa. Yang kedua, orang yang tawadu. Sudah takwa, tawadu pula. Induknya segala itu akhlak tawadu. Kalau induknya ibadah, imamnya ibadah, penghulunya ibadah adalah dia itu. Sembahyang, maka penghulunya tawadu adalah, penghulunya dia itu akhlak adalah tawadu. Itu maka Nabi lah orang yang sangat tawadu. Padahal dia seorang hamba yang dijadikan Tuhan sangat sempurna. Nisbah makhluk tidak ada yang membandingi Nabi. Kesempurnaan kemuliaannya. Cantiknya dia. Iman dia. Ibadah dia. Nah, lemah lembut dia. Nabi ya. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan zati wa sifatin. Tapi tawadu. Itu maka tawadu manusia dianggap Tuhan biasa. Orang memang ada cacatnya kalau manusia biasa. Nabi, hamba Allah yang maksum dia tu. Dimanapun tidak bercakap melainkan cakap yang benar. Sedik Nabi bukan hanya hukum syar'i ya. Hukum akli pun dengan azim mustahil kalau Nabi dusta. Kapan saja. Mustahil kalau Nabi itu khianat. Cuma ke mereka yang mewarisi sifat Nabi, al-ulama warasatul anbiya, kasih anak kunci surga. Nabi lah yang memegang anak kunci surga, karena dialah hamba yang paling tawadu bandingkan yang lain-lain. Kebalikannya, Iblis lah yang diserahi anak kunci neraka, karena dialah orang yang mula-mula takabur di muka bumi Tuhan ini. Bersihkan Bapak Ibu ya hati awak, bukan saja tubuhnya, hatinya pun bersihkan dari sifat-sifat kecelaan yang 10 ya. Agar bisa langsung masuk ke surga. Jangan singgah walaupun sebentar ke neraka, sejahat tempat kembali neraka itu. Jadi Tuhan, Iya. kita ini kan hidup setelah wafatnya Rasulullah. Kita tidaklah seperti orang lain yang menghina, melempar, meludahi dan menyakiti Rasulullah. Tapi gitu Tuhan. Jadi ketika kita hidup setelah wafatnya Rasulullah, kapankah kita digolongkan termasuk orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah? Itu maka tidak heran ketika Nabi Adam bertanya kepada Tuhan, begitu banyaknya anak cucuku ya Tuhanku, siapkan 2 tempat saja kalau tidak ke surga ke neraka. Di dalam 1000 di antara anak cucuku ya Tuhanku, berapa yang ke surga? 1. Lebihnya ke neraka karena tak ada tempat yang ketiga di sana. Inilah satu di antara yang perlu diingat.
senantiasa. Tanamkan di hati sanubari. Menjadi bapak ibu kita orang yang takwa kepada Tuhan. Agar jangan singgah walaupun sementara di neraka itu. Kalau mempunyai jiwa takwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta ja'uha futihat abwabu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selagi langsung dihalukan di antara mukmin yang takwa ke dalam surga. Ketika sampailah ke ambang pintu surga, gerbang surga, disambut oleh petugas surga, Tah Malik Ridwan dengan segala anak buahnya. Dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera atas kamu hai hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang bahagia, yang sejahtera. Silakan masuk ke dalam surga. Padahal kekal kamu untuk selama-lamanya. 1001. Pikirkanlah ini. Kita nggak bisa lari dari salah satu dua tempat itu, bapak ibu kita pulang ke akhirat. Petugas Tuhan tidak ada yang leler. Tidak ada yang tomak kepada dunia. Tak ada yang tomak kepada kedudukan. Maka jadilah kita mukmin muminat yang siddiqin, yang benar cakap di mana kapan saja. Muti'in, tetap berbuat yang baik di mana saja. Itu maka bagus dia itu. Belajar 5 orang dulu. Dihafal sifat 20. Lama-lama supaya tertanam dalam hatinya. Oh, rupanya Tuhan, sebenar Tuhan Allah Maha mendengar. Tak sembaranganlah bercakap dimanapun. Maha melihat rupanya. Tak sembaranganlah berbuat. Dilihat Tuhannya nanti. Maha mengetahui, tidak sembarang berpikir dia itu. Baiklah dia itu ya. Ada manfaatnya itu sifat 20. Besar pun manfaatnya. Bisa menumbuhkan sifat takwa, sifat harap semata-mata kepada Tuhan. Orang dulu ya. Kolot orang dulu, tapi itulah yang baik. Kuat-kuat orang dulu dalam agama. Yakin orang dulu. Sekarang rupanya rupa dunia, rupanya rupa agama, tapi isinya dunia semua. Ya pula segala orang yang sibuk di masjid itu tukang sapunya, tukang menyiapkan papan tulisnya, yang mengumumkannya, dikasih duit itu diupah itu. Sampai imamnya, khatibnya, sudahlah kasih upah orang. Dulu tidak. Nampak ya. Itulah bersihnya orang dulu dalam pandangan hukum agama. Itu maka tak salah Tuhan mengatakan as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im sulatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang dulu lah orang yang dulu. Banyak yang hampir kepada Tuhan, kepada Rasulnya. Orang dulu lah banyak jamaah dulu yang masuk surga. Polos orang dulu. Sikit jamaah yang akhir-akhir ini cuma suaranya saja yang ramai. Isinya tak ada. Kalau seperti sekarang ini
semua macam amal ibadah yang membersihkan masjid, ngaji maghrib, dapat bantuan dari pemerintahan. Jadi apakah itu salah satu dari sifat-sifat orang kafir untuk menghancurkan ibadah-ibadah kita, Ustaz? Ya kalau itu memang itu maka orang yang belajar di perguruan tinggi, orang kafir pun ada situ. Majusinya, Yahudinya, Nasraninya ada yang belajar di perguruan tinggi. Bahkan di Azhar sana pun di Mesir sana ada. Di sini di Sud pun ada itu orang Kristen ngaji. Apa maksud nak mencari kelemahan Islam? Sudah rencanakan orang itu untuk dikafirkan ini umat Islam. Sumatera dalam jangka waktu sekian tahun, Jawa sekian tahun, Kalimantan sekian tahun. Caranya segala cara dilakukan. Mengkawin-kawini orang tu silakan, membantu kalau perlu. Maulid Isra Mi'raj mau orang tu. Tapi jangan comak kita dengan bantuan orang tu. Itulah kadang-kadang kita jadi hina. Umat ini tak mengerti kemuliaan agamanya ya. Karena kurang tajam, kurang duduk tauhidnya tu. Coba dudukkan tauhidnya. Esakan betul Tuhan tu. Yang Maha Kaya tidak ada dua tiga tu Allah lah. Yang Maha Mulia tidak ada dua tiga Allah lah. Yang Maha Suci tidak ada dua tiga Allah lah. Cukup kalau ada hadapan kepada Tuhan. Itu maka sesudah dia itu mempelajari sifat 20, paham tentang masalah tauhid, banyakkan berzikir. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Adakah tidak? Sungguhnya banyakkan zikir itu bisa memantapkan hati, menanamkan tauhid dengan sebenarnya. Karena sumbernya kita sanggup korban demi karena agama macam orang dulu. Karena tauhidnya sahih. Sana balasannya enggak tanggung. Saya belum nampak. Itulah sangkutnya. Di akhir-akhir umat Islam nak macam kafir. Semuanya nak dinampakkan. Sampai azab kubur, nikmat kubur senai turunkan di sana. Itu kan Yahudi itu semuanya nak dinampakkan. Cakap Yahudi kepada Musa tu, qalu ya Musa, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Jangan diulang-ulang kau ngajak kami beriman dengan Tuhan. Tidak akan kami imankan hingga nampak dengan mata kepala kami. Itu Yahudi itu. Yang selalu bayang-bayangkan dia itu yang wajib iman. Namanya yang wajib diimankan, kalaupun makhluk jangan pikirkan dulu. Bukan pasti dijumpai nanti, enggak akan salah kalam Tuhan. Enggak akan dusta sabda Nabi itu. Ini yang perlu dimantapkan dalam hati sanubari ya. Agar jangan sangkut agama kita di mana saja, kapan saja ya. Karena tuntutan agama ini, karena agama sudah ngatur segala-galanya kepada kita di mana saja, kapan saja. Maka mengajak, kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Katakan ya Muhammad kepada di antara umatmu yang sudah dengar kalammu, mendengar cakapmu, bahkan sudah percaya dengan sebenarnya. Suruh beramal mereka itu menurut kemampuan potongan mereka itu masing-masing.
Bisa ini agama yang dilakukan oleh siapa? Petani bisa, pedagang bisa, peternak bisa. Modal pokok supaya semuanya itu jadi cician masuk ke surga. Sidik dan amanah. Petani sidik dan amanah ahli surga. Pedagang sidik dan amanah ahli surga. Nama ya peternak yang sidik amanah ahli surga. Kita lahir sudah ditunggu agama. Jadi kalau sempat umpamanya kita nanti digiring ke neraka, nggak bisa cari alasan ya. Itu maka seenggak-enggaknya sisa umur gunakan baik-baik untuk banyakkan minta ampun, banyakkan menghinakan diri kepada Tuhan, rajin beramal beribadah, mati-mati dalam begitulah enggaknya ya. Tuhan kita maha pemaaf, Tuhan kita maha pengampun. Tapi tidak semuanya. Ya tak ubahnya kita kalau nak memaafkan, memberikan hadiah kepada anak awak yang banyak tu, kan ditengok ada lebih kurang kadang-kadang. Tergantung dengan kesetiaan itu anak-anak tu kepada mak ayahnya itu. Begitulah Tuhan itu kepada kita. Lebih halus pula, lebih lembut pula. Itu maka tindakan untuk mengharapkan kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan. Ikut Muhammad. Muhammad itu Habibullah, kekasih Tuhan. Bercakaplah macam Muhammad itu. Tak bisa dusta Muhammad. Berbuatlah seperti Muhammad itu. Tak ada khianat Muhammad itu. Jadi bekas semuanya untuk masuk ke dalam surga. Dengan keluarga ngalah saja Nabi Muhammad. Tapi menang pas. Bikinlah. Telah kami siapkan di diri Muhammad itu contoh teladan yang sebaik-baiknya. Nabi tidak memberi contoh teladan kepada umatnya kecuali yang afdal. Bapak ibu kan sunat sembahyang witir, Nabi wajib. Bapak ibu kan sunat sembahyang malam, Nabi wajib. Wangi-wangi Nabi wajib, kita sunat itu. Lebih Nabi. Itu maka tidak pun 100% terikuti jejak Nabi, 80% ahli surga lah kita Pak nanti. Kalau Nabi ditempah awak koden. Sebagus koden namanya, ada saja kekurangannya. Nabi orang tempahan. Tak salah Nabi menunjuknya. Tak salah Tuhan menunjuk Nabi sebagai ikutan. Karena sudah ditempahnya betul-betul. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya telah kusiapkan di diri Muhammad itu contoh teladan yang sebaik-baiknya. Beruntung bahagialah hamba yang betul-betul asyik dengan mengikut jejak Rasulullah dunia dan akhirat ini. Sudah dulu ya. Sudah. Ganti kita kan. Ya. Apa kata itu? Kifayah. Kifayah. Sambung sedikit ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada sah meluluskan dia oleh walinya atau
atau qiyamnya, dan terhenti wasiat itu hingga sampai masa ia dapat merintahkan dirinya, dan ia meluruskan itu pun jika gilanya itu ada diharapkan siumannya, dan jika tiada maka batal pada yang lebih daripada sulus itu. Ini mula-mula masalahnya Bapak Ibu urusan dia itu harta ya. Itu sahabat kita 3. Harta bisa jadikan sahabat. Ibu sanggup ditum pergi ekrom haji dan umrah kan ada hartanya. Di sana pula bikin korban. Dipilih kibas yang cantik gemuk. Kan ada harta. Yang kedua manusia. Sahabat juga. Maka tidak ada nabi-nabi kecuali mereka itu ada sahabatnya. Lebih-lebih Rasulullah. Tapi jangan salah pilih sahabat itu. Karena dengan sahabat bisa celaka. Dan dengan sahabat pula bisa sejahtera. Sahabatnya macam sahabat Nabi itulah. Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, Ali kah, silakan. Tak ada yang khianat sahabat Nabi. Amanah semuanya. Siddiq semuanya. Ta'at semuanya. Pemurah semuanya. Lemah lembut semua. Hidup di dunia tidak kekal sehatnya, tidak kekal senangnya, tidak kekal cukupnya. 2 yang berlawanan, silih berganti datang kepada kita. Satu masa kita perlu hiburan, perlu peringatan. Itulah dasar. Suami istri pun maunya dia tu sepaham sejalan. Hati-hati di negeri kita. Itu yang aliran 200 itu yang sudah keluar daripada akidah iman, akidah tauhid. Itu KTP-nya Islam, KTP Islam semua. Jadi hati-hatilah kita hidup di negeri kita yang begini. Itu tahun 35 ada agama yang celaka itu aja sesat. Sampai sekarang masih hidup. Pokoknya jangan menentang pemerintah. Itulah golongan Ahmad Qadian, hati-hati. Sekarang bertambah ramai lah. Aliran-aliran 200 aliran itu di Depak sana. Wahabi pun sudah masuk, bahkan sudah calonkan jadi pemerintah. Awaklah mengharapkan selamat dunia sampai ke akhirat. Ini Islam ini banyak sudah yang lukang-lukangi. Ada Islam itu, Islam ini. Pakai yang lama, Bu. Islam bukan baru ini. Rasulullah pembawa agama Islam. Al-Quran dia itu sebagai pedoman orang Islam yang mustahil salahnya. Ya. Sudah lama dia turunkan dari lama. Jadi kalau selisih, memang sama-sama namanya ulama. Selisih Quran ulama sekarang dengan ulama yang dulu. Yang sudah dikenal dia itu di dunia Islam ya memang dia orang amanah. Syafi'i kah, Ahmad bin Hanbal kah, Ibnu Hajar kah, umpamanya Maliki kah, pakai yang dulu tuh. Ya. Akhir-akhirnya kebanyakan dia tuh olahan nafsu.
Sedangkan nafsu itu salah satu musuh yang berat kita hadapi ya. Bisa dimenangkan perjuangan kita dengan nafsu, alhamdulillah. Siapkan Allah surga tempat kembali. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Belum boleh kita merasa aman ya. Musuhnya ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dan kita pula belum terima suratan, lapor. Menangkah atau kalah. Nanti sudah terima suratan. Belum pun terbaca awak, tapi nyabuknya sudah dengan tangan kanan, Bu. Tanda orang bukan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yukhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Karena buta huruf tak bisa baca, tapi dia orang polos, orang sedek, orang amanah. Ya. Ketika terima suratan, dia mukanya cerah. Lari-lari menjumpai keluarganya. Wayang qalibu ila ahli masrur. Padahal sangat gembira. Kau kok gembira? Tahu kan rupanya bahagia. Ya kalau tidak aku bahagia, masakan aku gembira? Kan gila itu namanya. Aku bukan gila. Calon-calon ke surga belum pun sampai perjalanan ke ambang pintu surga, sudah diubah sedikit demi sedikit. Halus kerja Tuhan itu. Cantiknya, senangnya, sehatnya, mudanya. Apalagi sudah dilewati gerbang surga, sudahlah, nggak ada orang buruk sana, nggak ada orang kecewa di sana, nggak ada orang sakit. Boleh meminta kepada Tuhan, ya. Orang surga itu siapkan bukan untuk siapa. Tuhan nggak mempunyai family, nggak mempunyai keluarga. Untuk kita lah manusia. Boleh. Tapi ujung-ujungnya kita minta karena kemurahan dia. Jangan minta keadilan dia ya. Kalau diadili Tuhan sumber awal, pasti ada cacat. Karena Tuhan kita cuma mengetahui, maha melihat, maha mendengar, lebih halus ilmunya timbang-timbang. Aku minta kepadamu ya Allah dengan kemurahan-Mu semata-mata. Aku hamba-Mu yang bersalah. Aku hamba-Mu yang berdosa. Maafkanlah ya Allah. Ampunilah. Minta dengan kemurahan-Mu semata-mata ya Tuhanku. Aku hamba-Mu yang hina, yang bercacat. Tutupilah ya Allah segala cacat dan kekurangan. Terimalah ya Allah segala amal kebaikan yang kulakukan semata-mata kemurahan-Mu. Bapak Ibu kita bisa beriman lahir ke dunia karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak ada Nabi yang kafir. Itu Nabi pun ada yang kafir. Kita gak jumpa Nabi Bapak Ibu. Bisanya beriman Quran dengan yang disampaikan Nabi. Cuma jumpa dia itu waris-warisnya saja. Dari Tuhan itu tidak dari siapa. Itu maka kata Syekh Abdul Hasan Sazali, sesudah ku jalani tentang dia itu orang yang tarekat, yang menjalin jalan Tuhan, jalan agama, jalan Allah, nampak pula salahku yang besar.
ada 4 macam. Yang pertama, aku yang merasa beriman. Rupanya salah, bukan aku yang beriman. Aku yang diimankan. Maka minta ampunlah aku akhirnya kepada Tuhan yang menjadikan aku beriman. Yang kedua, aku merasa dulu aku yang ibadah. Salah rupanya. Aku bisa ibadah yang diibadahkan Tuhan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dari Tuhan ya semua. Diibadahkan Tuhan. Dalam mengerjakan ibadah, aku lakukan dengan ilmuku dan ikhlas hatiku. Kurasa aku rupanya tidak. Tolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada. Dari Tuhan semuanya sumbernya. Kemudian selama aku mengerjakan ibadah, aku enggak lupa tetap ku ingat Allah Ta'ala yang memberi tolongan kepadaku. Kurasa aku karena sungguhku bukan rupanya semata-mata kemurahan Dia. Nah, jadi walaupun sama-sama beriman, sama-sama berbuat taat, di dalam hati seseorang hamba itu rupanya enggak sama. Ada yang sempurna sebagai seorang hamba dia. Segala urusannya pulang ke Tuhan. Karena betul-betul dia mengaku hamba, merendahkan diri kepada Tuhannya. Tawaduk kepada Tuhannya. Tak nampaknya kemuliaan karena sumbernya semuanya dari Tuhan. Hingga akhirnya banyak pujinya kepada Tuhan. Banyak menghinakan dirinya kepada Tuhannya. Angkat Tuhan, muliakan Tuhan. Nah, akhirnya sudah. Iblis yang takabur, yang tadinya tak boleh katakan hebat di sisi Tuhan. Tapi belakangan takabur dia. Dihinakan Allah, dijanjikan masuk ke jahanam, kekal dirajam di dalamnya untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadilah hamba mukmin yang takwa, hamba mukmin yang muti, hamba mukmin pula yang tawadhu merendahkan diri. Supaya dikatakan Tuhan, betullah kau hambaku, aku Tuhanmu. Aku yang maha mulia, aku yang maha suci, aku yang maha sempurna. Kalian kebalikannya, karena kalian hamba dan makhlukku. Siaplah sudah ya. Selesailah sudah ya. Benar. Berhenti kita di akhirat untuk selama-lamanya. Tidak ada yang merasa muak, tak ada merasa bosan. Tidak ada pula yang ingin cabut dari kampung akhiratnya. Mengapa? Karena nikmatnya, nikmat muda, nikmat cantik, nikmat sehat tetap tak berkurang. Taziduh min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah nak menyatakan terima kasihnya kepada hamba-hambanya yang betul-betul itu sebagai hamba. Di sanalah nanti ditunjukkan Tuhan. Rasa senang, merasa puas seperti yang digambarkan Allah. Sebutkan Allah dalam firman-Nya. Ya. Di antara umat punya Muhammad yang aku bahagiakan, merasa senang, merasa puas, yang tak bisa dibanding-bandingkan, karena aku tempatkan di tempat yang tinggi. Tidak ada di sana terdengar suara yang menyedihkan, tidak ada rupa yang tidak cantik. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah
fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah. Kata Allah Ta'ala. Nah, seginilah Bapak Ibu ya kaji kita malam hari ini. Di mana Allah masih melanjutkan umur sampai masa yang akan datang. Sehat walafiat masih terbuka mata hati. Allah Ta'ala yaitu memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.